Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada. Halo Mas Reza, apa kabar? Ya, halo Mas Anggi, halo selamat malam Eljon TV. Ya, selamat malam Mas Reza. Hari ini IHSG ditutup di level 6.234,49, melemah tipis 0,03% setelah sempat menyentuh level 6.273,33. Dari kacamata Mas Reza sendiri, apa sebenarnya yang terjadi di balik pergerakan IHSG yang sempat menguat namun berakhir di zona merah ini, Mas Reza? Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, sebenarnya kalau kita lihat pelaku pasar kan eh, kembali ya mencermati kondisi yang ada gitu kan, itu bahwa kita melihat pelaku pasar eh, awalnya merespon positif ya terkait dengan rilis laporan keuangan emiten ya. Nah tapi di sisi lain setelah rilis laporan keuangan dari emiten tersebut sudah dirilis, maka ya tidak ada lagi kan apa namanya sentimen atau hal-hal yang menjadi ekspektasi dari pelaku pasar itu. Artinya eh, apa namanya pergerakan market itu kan sudah memfaktorkan sentimen dari rilis laporan keuangan emiten gitu. Dan kita bisa lihat di perdagangan hari Jumat kemarin kan pelaku pasar sangat merespon positif itu, sehingga untuk hari pun meskipun respon positif tersebut ada, tapi imbas dari sentimen laporan keuangan itu sudah mulai ini ya sudah mulai berkurang, sehingga pelaku pasar kembali mencermati sentimen lainnya, terutama dari sentimen global seperti itu. Ya, kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, Mas Reja, sebanyak 348 saham berakhir turun, sementara hanya 292 saham menguat dan 150 saham stagnan. Apakah kondisi ini menunjukkan tekanan jual sudah mulai meluas atau masih merupakan koreksi yang wajar, Mas Reja? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG ya di mana di perdagangan hari ini, saya pikir koreksi yang terjadi pada hari ini masih dalam koreksi yang cukup wajar ya gitu kan. Artinya atau juga pelemahan yang terjadi kan sebenarnya tidak terlalu ini ya Mas ya, tidak terlalu besar ya gitu kan, hanya minus 1,6 atau 0,03% ya. Nah, di sisi lain juga tadi pagi sempat di pergerakan IHSG kan sempat bergerak di zona positif kan, itu hingga menyentuh level tertingginya itu di berapa tadi ya, 6273 ya seperti itu. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan penutupan di hari Jumat, di hari Jumat itu kan tutup di 6236 ya gitu. Kemudian hari ini ISG tadi sempat nyentuh level tertingginya di 6273, artinya apa namanya pergerakan yang terjadi hari ini seperti yang tadi kami sampaikan gitu, bahwa pelaku pasar itu sebenarnya masih apa ya masih ada sentimen positif, namun di sisi lain pelaku pasar mencoba untuk profit taking seperti itu. Karena apa? Karena mencermati atau mungkin mengantisipasi sentimen-sentimen yang mungkin terjadi di secara global ya. Itu yang mungkin kita bisa lihat dari ritme perdagangan hari ini, Mas. Ya, tekanan terutama terlihat pada sejumlah saham berkapitalisasi besar. Kalau dari kacamata Mas Reza sendiri, seberapa besar sebenarnya peran big caps dalam menahan pergerakan IHSG hari ini, dan apakah kita mulai melihat rotasi dana ke saham atau sektor lain, Mas Reza? Ya, sorry gimana Mas? Sektor lain kenapa? Ya, saya ulangi Mas Reza, untuk Ya, ya, saat halo. ini sejumlah saham berkapitalisasi besar. Dari sudut pandang Mas Reza sendiri, seberapa besar sebenarnya peran big caps dalam menahan pergerakan IHSG hari ini? Apakah kita mulai melihat rotasi dana ke saham atau sektor lain, Mas Reza? Oh iya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa sektor ya, itu kan eh, ya terutama kayak misalkan sektor perbankan itu kan sebenarnya masih masih menjadi apa ya, nah, masih masih cukup diminati oleh pelaku pasar kan gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat kinerja dari sejumlah emiten itu kan sebenarnya masih menunjukkan kinerja yang positif ya seperti itu. Nah, tapi karena tadi apa seperti yang tadi kami sampaikan ya gitu, bahwa pelaku pasar itu kan mencermati
berbagai macam sentimen kan gitu, terutama sentimen dari global, kemudian juga antisipasi dari apa namanya sentimen the Fed juga kan gitu, sehingga pelaku pasar pun juga masih masih mencermati juga kan gitu, apakah sentimen dari the Fed ini nantinya akan mempengaruhi pergerakan dari suku bunga di Bank Indonesia atau tidak gitu, karena itu nanti kan berhubungan dengan perbankan kan, sehingga karena antisipasi tersebut maka pelaku pasar pun akhirnya cenderung untuk cenderung untuk profit taking di saham-saham perbankan seperti itu. Jadi bukan bukan berarti bahwa hari ini saham-saham perbankan mengalami penurunan terus karena pelaku pasar tidak tertarik ya gitu, karena tapi memang karena memang pelaku pasar lebih cenderung untuk mengantisipasi gitu, sehingga ketika sejumlah saham perbankan di hari Jumat kemarin ya mengalami kenaikan. Nah, hari ini pelaku pasar justru cenderung untuk profit taking seperti itu. Jadi lebih kepada profit taking sementara sih Mas itu. Dan pelaku pasar kan juga tadi karena melihat sentimen dari global, katakanlah misalkan mereka melihat bahwa oh sentimen dari harga komoditas mengalami kenaikan, nah, mereka pasti akan memanfaatkan kondisi tersebut kan Mas untuk masuk ke saham-saham komoditas itu. Makanya kalau kita lihat walaupun hari ini mengalami ISG mengalami penurunan, tapi sejumlah saham-saham komoditas yang big cap itu justru bergerak positif kan gitu. Misalkan seperti Bumi Resource, kemudian Dewa, Adaro, TMB, nah itu kan malah bergerak positif kan untuk pergerakan hari ini kan, seperti itu. Ya, Mas Reza, seperti yang sempat dikatakan di awal, IHSG hari ini sempat berada di level 6.273,33. Namun kemudian turun hingga 6.213,35 sebelum ditutup di level 6.234,49. Ya, Apakah pola ini menjadi sinyal bahwa momentum penguatan IHSG mulai kehilangan tenaga, Mas Reza? iya, kalau dikatakan bahwa apa tadi yang Mas sampaikan kehilangan tenaga ya gitu itu belum ini ya apa namanya menurut menurut pandangan kami ya sih belum belum bisa dikatakan telah kehilangan tenaga ya gitu, karena sebenarnya balik lagi tadi pelaku pasar karena mengantisipasi ke depan kondisi dari global, maka mereka cenderung untuk profit taking sementara waktu seperti itu gitu. Nah, tapi apakah nantinya ke depan ini sentimen yang ada ini akan lebih menjadi negatif? Nah, itu mungkin yang nanti kita harus lihat sentimen berikutnya sih. Tapi untuk awal ini dengan adanya pelemahan untuk saat ini sih kita belum melihat bahwa ISG sudah kehilangan tenaga ya gitu. Karena sebenarnya masih masih ada berita-berita positif juga dari emiten kan itu. Ya, memasuki Agustus ini investor akan berhadapan dengan berbagai sentimen global dan domestik tentunya. Dari kacamata Mas Reza, faktor apa yang paling layak diwaspadai pasar dalam waktu dekat? Mulai dari suku bunga global, pergerakan rupiah hingga sentimen geopolitik, Mas Reza. Ya, karena ini masih ya, sentimen yang ada ini masih terus bergulir ya gitu. Jadi kita melihat bahwa sentimen dari global ya, terutama itu juga masih akan cukup di apa ya diperhatikan oleh pelaku pasar sih gitu. Jadi pelaku pasar itu akan mencermati sentimen dari global ya. Sama tadi kita katakanlah misalkan seperti perkembangan geopolitik secara global gitu. Apakah nantinya antara Amerika dan Iran kembali melancarkan serangan, ya, itu kan yang saat ini eh, di apa ya diwaspadai oleh pelaku pasar kan itu, karena ya, dengan adanya eh, kondisi geopolitik yang tidak menentu ini kan pelaku pasar jadi lebih was-was lah gitu ya kan. Nah, yang dikhawatirkan kan adalah ketika terjadi eskalasi geopolitik seperti sekarang ini kan adalah terjadinya perubahan secara tiba-tiba gitu Mas. Ya kan? Katakanlah misalkan Iran tidak tidak ingin tercapai kesepakatan, kemudian tiba-tiba ada serangan dari Amerika. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Nah, itu yang justru membuat pelaku pasar itu lebih ke
orientasinya lebih ke jangka pendek seperti itu. Jadi ibaratnya nih kayak misalkan Mas Anggi nih gitu, begitu udah dapat apa untung meskipun belum mencapai target keuntungan, pasti Mas akan cenderung untuk profit taking gitu. Karena apa? Karena apa Mas Anggi khawatir gitu bahwa oh jangan-jangan nanti kalau gua nggak ngambil untung sekarang bisa-bisa nanti market berbalik arah nih. Jadi kekhawatiran seperti itu yang akhirnya membuat apa, pelemahan terjadi seperti itu. Ya, lalu Mas Reza dengan IHSG yang masih bertahan di area 6.200-an ini, seberapa penting level 6.200 bagi pergerakan IHSG selanjutnya? Jika level ini berhasil dipertahankan, apakah peluang rebound menuju 6.300 masih terbuka, Mas Reza? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk level IHSG saat ini itu kan eh, apa ya? Kalau kita pakai indikator Bollinger Band ya, saat ini tuh posisi dari IHSG itu kan masih masih apa ya? Masih bisa bertahan di atas eh, batas tengah Bollinger Band-nya. Nah, artinya apa? Artinya potensi potensi kenaikan lanjutan itu sebenarnya masih dimungkinkan terjadi sepanjang sentimen yang ada itu cukup mendukung seperti itu. Nah, ini yang apa kalau kita balik lagi ke awal apakah ISG sudah mulai kehilangan tenaga? Saya pikir belum belum ini ya, belum bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena apa dorongan beli dari pelaku pasar itu masih masih ada gitu. Cuma memang belum terlihat kuat karena pelaku pasar masih menahan diri gitu untuk melakukan pembelian lebih masif. Tapi kalau apa kalau Mas Anggi mengatakan bahwa apakah ada potensi ISG untuk apa bergerak positif menuju ke level selanjutnya, katakan level terdekat itu kan kalau kita lihat dari level resistennya itu adalah di level antara 6295 ya 6295 sampai dengan 6365 seperti itu. Nah, itu dimungkinkan terjadi sepanjang tadi sentimen yang ada itu cukup mendukung gitu. Ya, di tengah kondisi pasar yang cenderung selektif ini, apakah investor sebaiknya tidak lagi terlalu terfokus pada pergerakan IHSG, melainkan mulai memilih saham berdasarkan fundamental dan prospek sektornya? Lalu dari Mas Reza sendiri, sektor apa yang paling menarik untuk dicermati, Mas Reza? Iya, jadi kalau lihat apa lihat dari kondisi yang ada ya gitu. Nah, ini kan pelaku pasar itu kan sebenarnya kan melakukan transaksi di saham ya gitu. Jadi bukan melakukan transaksi di indeks lah sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun indeks mengalami kenaikan maupun penurunan, tapi kan di sisi lain ada saham-saham atau katakanlah ada sejumlah sektor yang masih bisa kita ini ya masih bisa kita perhatikan gitu. Nah, tapi memang untuk saat ini pelaku pasar mau nggak mau harus melihat eh, perubahan atau rotasi yang ada gitu. Nah, seperti yang apa pembahasan kita tadi di awal gitu, walaupun ISG apa, mengalami penurunan, terus kemudian saham-saham perbankan mengalami penurunan, tapi ternyata dengan adanya kenaikan harga komoditas, maka saham-saham yang bergerak di mana di bidang komoditas justru mengalami kenaikan gitu karena itu kan bisa bisa menjadi apa, bahan katakanlah bahan dari pelaku pasar dari kita untuk bisa melakukan rotasi atau melakukan rebalancing di portofolio kita gitu. Nah, terus kemudian apakah ke depan kita akan apa dimungkinkan untuk melakukan rebalancing kembali? Ya, balik lagi mas tergantung sentimen itu ya sentimen ke depan itu seperti apa ya. Kalau misalkan katakanlah dalam minggu ini sentimen apa yang ada di market adalah sentimen komoditas, maka ya kita mungkin masih bisa melakukan trading ya terutama trading jangka pendek di saham-saham komoditas ya. Nah, kemudian mungkin minggu depan katakanlah misalkan apa berubah lagi sektornya misalkan sektor perkebunan katakanlah misalkan harga harga sawit mengalami kenaikan. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan rotasi gitu. Jadi mungkin yang perlu kita lakukan adalah ya kita mau nggak mau ya harus update dengan sentimen yang ada mas gitu. Karena mungkin di apa di memanfaatkan momentum sentimen itu yang kita bisa mengambil keuntungan seperti itu.
Ya, terakhir Mas Reza, dengan IHSG ditutup di angka 6.234,49 dan pasar masih bergerak fluktuatif. Apa yang perlu diwaspadai oleh para investor pada perdagangan besok, dan apa pesan Mas Reza agar investor tidak terjebak mengambil keputusan hanya karena pergerakan IHSG jangka pendek, Mas Reza? Iya, ya balik lagi ya gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan ya gitu bahwa sentimen terkait dengan kondisi saat ini, terutama sentimen dari geopolitik ini kan masih terus mengalami dinamika atau mengalami perubahan ya gitu. Jadi dengan adanya dengan adanya kondisi tersebut tentu ya kita juga harus aware, juga harus berubah dengan adanya sentimen tersebut kan. Jadi itu yang mungkin kita bisa sampaikan bahwa ya terus apa ya, terus update lah gitu, update dengan pemberitaan yang ada ya. Dari situ kita bisa melihat kira-kira sektor apa yang akan terpengaruh ya, seperti itu. Kalau misalkan dengan adanya misalnya kan dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah gitu, maka yang terjadi kan adalah nilai tukar US dollarnya malah naik gitu kan. Nah, saham-saham apa nih yang katakanlah berbasiskan US dollar yang akan terimbas. Oh, saham-saham komoditas, oh kemudian saham-saham migas gitu. Nah, mungkin kita bisa sementara ini masuk atau trading di saham-saham tersebut gitu. Nah, nanti ketika misalkan ada rilis data-data ekonomi, katakanlah misalkan rilis data-data ekonomi bahwa consumer index kita mengalami kenaikan, oh berarti yang terpengaruh adalah saham-saham consumer gitu kan. Nah, kita mungkin bisa perhatikan juga nih nanti apakah kita perlu balancing dari komoditas ke saham-saham consumer goods. Nah, itu dimungkinkan seperti itu. Makanya balik lagi kita harus update juga ke mana ke sentimen yang ada, dan mungkin kalau untuk pilihan sahamnya mungkin bisa ini ya, bisa disesuaikan dengan pemirsa Eljon TV juga. Yang jelas pada saat kita lihat saham tersebut, tentu yang kita lihat adalah lebih banyak volume beli atau volume jualnya gitu. Jangan sampai nanti kita masuk di saat volume jualnya lagi tinggi kan gitu. Yang ada nanti malah rugi kan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Reza untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sehat dan sukses selalu Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Mas Anggi, terima kasih Eljon TV, sukses selalu. Yang didukung oleh